فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Baik, kita mulai tafsir insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pak Samiran tafsirnya versi apa? Ibnu Katsir? Oh, Ibnu Katsir ya. Pustaka Ibnu Katsir ya. Ana pustaka Ibnu Syafi'i. Kalau Putra pustaka apa? Pustaka Al-Wadi. Baik, kita mulai dari ayat 63 insyaallah sampai ayat 66. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. طيب. قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور wa idza akhadna wa idz wadhkur idz gitu ya. Wa idz akhadna wadhkur idz akhadna, ketika kami akhadna mitsaqakum, mengambil janji dari kalian wahai Bani Israel, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat, rafa'na fawqakum, atas kalian, at-tur, tur, tur bukit, namanya Sina, Tur Sina di sini. Nanti akan disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, apa maksud dari Tur insyaallah. Kemudian berkata, khudzu ma atainakum biquwwah, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Uzkur ma fihi, ingatlah selalu apa yang ada di dalam ma atainakum, yaitu Taurat, di dalam kitab itu, agar kalian bertakwa. Taib. Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel akan janji mereka kepada Allah untuk senantiasa beriman kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan mengikuti para rasulnya. Surah Hujannya kedengaran mungkin? Enggak. Selain itu, Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa ketika mengambil janji dari mereka, Allah angkat gunung di atas atau bukit di atas kepala mereka, agar mereka mengakui janji yang telah mereka ikrarkan dan memegangnya dengan teguh, niat yang kuat untuk melaksanakannya serta tunduk patuh, sebagaimana firman-Nya di surat Al-A'raf ayat 71. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu
naungan awan, jadi udah persis di atas mereka. Dan sampai mereka yakin nih kayaknya gunung bakal jatuh menimpa mereka. Terus kami katakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sama seperti Al-Baqarah. Pegang teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, serta amalkan apa yang disebut di dalam Taurat supaya kalian menjadi orang bertakwa. Jadi perintah berpegang teguh atau i'tisam dengan kitab samawi itu sudah ada di zaman Bani Israel, dan tujuan dari itu semua adalah bertakwa. Maka dikatakan di sini Tur adalah gunung. Sebagaimana ditafsirkan dalam surat Al-A'raf. Hal itu ditegaskan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Abdullah, Rabi bin Anas, dan ulama lainnya. Dan inilah pendapat yang umum. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, Tur adalah gunung yang ditumbuhi pepohonan. Ini Tur. Sedangkan yang tidak ditumbuhi pepohonan tidak disebut sebagai Tur. Itu bedanya. Semua Tur adalah jabal, tapi tidak semua jabal adalah Tur. Tur adalah khusus yang ditumbuhi pepohonan. Menurut salah satu riwayat dalam Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Dalam sebuah hadis mengenai fitnah dari Ibnu Abbas. Maksudnya di sini ta'liqnya sebuah hadis dari Ibnu Abbas mengenai fitnah, bukan sebuah hadis mengenai fitnah dari jadi Ibnu Abbas bin fitnah, bukan ya. Jadi sebuah hadis dari Ibnu Abbas berkenaan dengan fitnah. Ketika mereka menolak berbuat ketaatan, maka Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka supaya mereka mendengar. Sedangkan As-Suddi mengatakan, ketika mereka menolak bersujud, Allah Ta'ala memerintahkan kepada gunung untuk runtuh menimpa mereka. Ketika melihat gunung telah berada di atas mereka, mereka pun baru jatuh tersungkur dalam keadaan bersujud. Paham sih? Asli nggak mau sujud nih. Tapi kemudian Allah Ta'ala cabut gunung dan dilayangkan di atas mereka. Baru mereka mau sujud. Mereka bersujud dengan satu sisi dan melihat dengan sisi yang lain. Ya. Gimana tuh? Itu pun mereka tidak sujud dengan apa? Dengan ikhlas. Maksudnya mereka sujud yang terpaksa, takut. Maka Allah pun merahmati mereka dengan menyingkirkan gunung itu dari mereka. Karena zahirnya apa? Sudah sujud. Dan Allah Ta'ala lebih tahu bagaimana hati mereka masing-masing. Setelah itu mereka mengatakan, demi Allah, tiada satu sujud pun yang lebih disukai Allah melebihi sujud yang dengannya Allah menyingkirkan azab dari mereka. Dan demikianlah mereka bersujud. Jadi kadang kita akan mengatakan suatu ketika kita terancam akan mara bahaya. Namun Allah singkap mara bahaya tersebut dan kita merasakan nikmatnya, penyingkapan itu. Maka kita bisa mengatakan itu saya kayak orang paling beruntung di dunia ketika itu. Ya enggak? Mengenai firman Allah Ta'ala, khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, kepada kalian. Al-Hasan Al-Basri mengatakan ini adalah kitab Taurat. Kata Mujahid, amalkanlah isi yang dikandungnya. Jadi khudhu ma atainakum biquwwah, yaitu amalkan isi kandungan betul-betul dari apa yang kami berikan kepada kalian. Jadi mengambil Alkitab maknanya bisa dimaknai dengan apa? Amalkan itu. Maka orang yang tidak mengamalkan Alkitab, maka dia seperti menolak Alkitab. Qatadah mengatakan al-quwwah artinya sungguh-sungguh di sini. Khudhu ma atainakum biquwwah.
Dan jika kalian tidak mengamalkannya, maka gunung itu akan aku timpakan kepada kalian. Karenanya mereka mau mengakui bahwa mereka akan berpegang pada apa yang telah diberikan kepada mereka dengan kuat. Namun jika tidak, maka Allah akan menimpakan gunung itu pada mereka. Abul Aliyah dan Rabi' bin Anas mengatakan, "Wadhkuru ma fihi," dalam ayat tadi, "Wadhkuru ma fihi," dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Maka artinya baca dan amalkan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Ya, dalam Al-Qur'an juga gitu, kita diperintahkan baca dan amalkan. Firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik." Kemudian kalian berpaling setelah adanya perjanjian itu. Falaula fadlullah, sekiranya bukan karena karunia Allah Ta'ala. Baik, di sini bahwa setelah perjanjian yang tegas lagi agung ini, kalian malah berpaling serta menyimpang darinya dan melanggarnya. Jadi tetap aja ketika sudah Allah rahmati, Allah hilangkan gunung itu dari atas mereka, habis itu membangkang lagi gitu loh. Itu mental Yahudi itu. Nunggu terancam mereka baru mau taat. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Itu seandainya Allah tidak menerima taubat kalian, maka kalian akan termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat karena pelanggaran yang kalian lakukan terhadap perjanjian tersebut. Sekarang ayat berikutnya, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Bagaimana ceritanya di sini? Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Ya. Lalu kami berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Ya. Jadilah kalian qiradah, monyet yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai nakal, peringatan. Jadi nakal di sini artinya peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang akan datang. Lima baina yadayha, yaitu lima baina yaday tilkal hadithah. Ya, jadi peringatan untuk orang-orang ketika itu, wa ma khalfaha, dan peringatan untuk orang yang belakangan seperti sekarang. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan serta menjadi pelajaran bagi orang bertakwa. Baik, kita lanjut. Allah berfirman, walaqad alimtum, sesungguhnya di sini walaqad alimtum artinya sesungguhnya kalian telah mengetahui. Kalian di sini khitabnya untuk orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW. Karena mereka itu tahu sejarah nenek moyang mereka. Ya, ini kisahnya. Wahai orang yang Yahudi, azab yang telah ditimpakan kepada penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan melanggar perjanjian yang telah diambil atas mereka agar menghormati hari Sabtu. Itu syariatnya ketika itu. Makanya hari liburnya orang Yahudi Sabtu. Hari liburnya orang Nasrani Ahad. Hari Id atau hari berkumpulnya kaum muslimin hari Jumat. Ajaibnya di Indonesia gimana? Liburnya malah Sabtu Ahad. Kebalik sebenarnya ya. Dan kenapa? Dan di sini kita lihat kan Jumat itu, Jumatan, datang ke Jumatan kan ada pahalanya ya. Ada 5 fase momen. Yang paling awal saat ula, dia seperti sedekah unta, badanah, ya kan? Dan seterusnya sampai dia sedekah telur yang kelima.
semua kaum muslim Indonesia sedekah apa? Telur. Ngerasa jam 11 sudah datang, udah masih kosong, jam 11 lengang. Cuma ada setelan Al-Quran doang. Marbot ya paling awal tuh datang. Marbotnya pun jam setengah 11 datangnya. Itu dapat apa? Telur. Kalau antum mau benar-benar dapat unta, antum ke Mekah ke Madinah tuh insya Allah dari awal buka tuh, dari habis subuh lah sampai Jumatan. Iya. Terus udah gitu kerja lagi ya. Baru keluar jam 12 kurang. Makanya sebagian kantor kalau Jumat atau zuhur, waktu zuhur itu jam 11.50, mereka undur azan Jumatan baru jam 12 pas menunggu para karyawan berkumpul. Ini mazhab sebagian orang Torik juga ini. Karena agak mengakhirkan, gitu. Giliran Sabtu Ahad libur, dan prepare untuk liburannya itu luar biasa. Tapi prepare untuk Jumatan biasa. Allah musta'an. Pada hari Sabtu, hormati hari Sabtu, Sabat. Dihikayatkan bahwa Sabtu ini maknanya adalah istirahat, rest, serta mengerjakan perintahnya yang telah disyariatkan bagi mereka pada hari Sabtu. Namanya Yahudi gimana sih ya? Kalau misalnya diperintah ngelanggar, kalau dilarang malah ngelakuin gitu loh. Lalu di antara syariatnya jangan mancing pada hari Sabtu. Sekarang tentu udah nggak berlaku syariat itu, ikhwan. Antum mau lihat misalnya di tempat pemancingan, banyak gak hari Sabtu? Malah banyak. Antum jangan bilang, dasar kalian Yahudi, dilarang hari Sabtu mancing. Itu syariat lampau, sekarang boleh mancing kapanpun. Asal tidak menghilangkan kewajiban. Jadi jangan lakukan pemancingan atau penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kalau dipikir-pikir, untuk apa sih Allah Ta'ala mensyariatkan seperti itu? Bukankah itu hal yang remeh ya? Nggak ada yang remeh dari syariat Allah. Kalau Allah Ta'ala kalau yang mensyariatkan, terserah Allah Ta'ala. Ya kayak misalnya, untuk apa sih masalah mata kaki aja dipermasalahin? Kan itu masalah kecil. Masalah kecil bagi antum. Tapi kalau Allah Ta'ala udah melarang, Rasulnya sudah melarang, maka khulas, nggak ada kecil, nggak ada besar. Maka kemudian mereka mencari-cari alasan supaya dapat menangkap ikan paus, pokoknya ikan haut ya, pada hari Sabtu. Sebenarnya nggak mesti ikan paus ya, yang penting ikan. Yaitu dengan memasang pancing, jala, dan perangkap sebelum hari Sabtu. Ini ngakalin syariat namanya. Gimana? Jangan mancing dan semisalnya pada hari Sabtu, jangan. Dan ajaibnya Allah takdirkan gimana? Ikan-ikan itu baru muncul memang hari apa? Hari Sabtu. Justru ketika di hari yang Allah larang itu, ikan-ikan Allah takdirkan muncul. Ini yang disebut fitnah. Ini yang disebut godaan memang. Ya kan? Dan giliran selain hari Sabtu, ikan-ikan nggak muncul. Di kehidupan kita tuh kayak gitu juga, ikhwan. Kenapa orang yang baik itu malah yang ditekan, ditindas, gitu loh. Tapi orang yang jahat malah yang diberikan keluasan gitu loh. Kita itu kadang kok kayak gregetan dengan apa yang tersuratkan gitu loh. Tapi disitulah ujiannya. Maka mereka mencari alasan supaya dapat menangkap ikan-ikan pada hari Sabtu, yaitu dengan memasang pancing, jala, dan perangkap sebelum hari Sabtu, entah Jumatnya, entah Kamisnya. Dan mereka tahu nih ikan-ikan ini online-nya pada hari Sabtu saja. Ajaib ya. Ada di zaman itu kayak gitu cuma. Kalau sekarang jadi khurafat. Ada ikan cuma di hari Jumat doang muncul. Ini nggak bisa kalau sekarang, nggak ada.
Maka ketika ikan-ikan itu datang pada hari Sabtu dalam jumlah besar seperti biasanya, tertangkaplah dan tidak dapat lolos dari jaring dan perangkapnya. Entah berupa bubu atau apalah itu. Ketika malam hari tiba, setelah hari Sabtu berlalu, mereka segera mengambil ikan-ikan tersebut. Ya. Hari Sabtu berlalu, mereka segera mengambil ikan-ikan itu. Jadi hari apa ya ngambil ikan? Hari Ahad ya. Atau Senin. Tatkala mereka melakukan itu, Allah mengubah rupa mereka menjadi seperti kera. Yaitu hewan yang mirip manusia, namun bukan seperti manusia sesungguhnya. Siapa? Oh, Masya Allah. Ya, kita cukup aja lah kalau gitu. Ya, kita cukupkan sampai sini insyaallah ya. Kita baca doa kafaratul majlis. Pak Ade? Masya Allah. Hujan Pak Ade? Masya Allah. Tadi gerimis ya. Duduk Pak Ade, kita mau selesai nih sebenarnya. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Ade. Baik, kita lanjut. Maka ketika ikan-ikan itu datang pada hari Sabtu, mereka tatkala mereka melakukan hal itu, Allah mengubah mereka, rupa mereka seperti kera. Yaitu hewan yang lebih menyerupai manusia, namun bukan seperti manusia sesungguhnya. Demikian juga tindakan dan alasan yang mereka buat-buat yang secara lahiriah tampak benar tapi sebenarnya bertentangan. Karena itulah mereka mendapatkan balasan yang serupa dengan perbuatannya. Jadi seolah-olah sih mereka benar. Kan nggak mancing pada hari itu, cuman dari niatan mereka itu udah niatan ngakalin syariat. Ngakalin syariat pasti dihukum. Mengakali. Ya, bagaimana dengan ahli ilmu yang mengakali syariat demi kepuasan dunianya? Ya syukur-syukur nggak jadi monyet langsung. Ya, tetapi kerakusannya itu bisa jadi kayak monyet. Dan firman-Nya faqulna lahum kunu qiradatan khasin. Kami katakan kunu qiradatan khasin. Maka Allah Ta'ala mengubah sebagian mereka menjadi kera dan sebagian lainnya menjadi babi, kata Ibnu Abbas. Inilah yang menjadikan apa? Menjadikan kera itu diharamkan makannya. Apa illatnya? Apa illat pengharaman makan kera? Illatnya adalah khubuth, kejijian, khubuth, bukan najis. Kata para ulama, dan ini dalil yang paling kuat. Dulu Bani Israel atau sebagian Bani Israel dikutuk menjadi kera dan diserupakan juga menjadi babi. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada kedekatan keburukan antara kera dengan babi, sehingga dikatakanlah bahwa kera itu binatang yang khabith. Binatang yang khabith, maka menjadi haram dimakan. Makan ketek, makan kera dan semisalnya itu haram. Diduga bahwa para pemuda dari kaum tersebut menjadi kera, sedang generasi tuanya menjadi babi. Dan mereka tidak hidup di muka bumi kecuali 3 hari saja. Tidak makan, tidak minum, serta tidak melahirkan keturunan. Allah Ta'ala telah menciptakan kera, babi, dan makhluk lainnya dalam 6 hari. Sebagai difirmankan dalam Al-Quran, maka mereka dijadikan berbentuk kera. Di sini, kita ada faedah bahwasanya kera yang ada sekarang di kebun binatang atau di hutan-hutan, maka itu bukan Bani Israel. Ya, bukan. Ya. Maka faqulna lahum kunu qiradatan khasin, kami katakan kepada mereka kunu,
Ini namanya apa? Qaul litakwin, perkataan Allah Ta'ala untuk mentakwin sesuatu, untuk mentakdirkan sesuatu. Paham gak ikhwan sini? Kalamullah litakwin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam dari dua sisi. Dari sifat dzatiyah Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, dan dari sifat fi'liyah Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Paham? Kalamullah sifat dzatiyah menunjukkan selalu Allah Ta'ala tersifati dengan kalam, berkata. Kalam Allah dari segi sifat fi'liyah, maka ini menunjukkan setiap mufrad kalam Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berbicara sesuai dengan keagungannya. Dan diantara kalam Allah untuk sifat fi'liyah adalah kalam litakwin. Allah mengucapkan sesuatu untuk supaya sesuatu itu jadi. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada an kif di surat Yasin, innama amruhu idza arada an yakun idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah Ta'ala akan berkata, kalam, kun fayakun. Dan ini masuk ke dalam sifat fi'liyah, karena setiap takdir yaitu berbeda lagi kalamnya Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh dikiaskan dengan bagaimana makhluk. Maka kunu qiratan khasiin, ini perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah takdir. Faja'alnaha nakala, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan. Allah menjadikan penduduk negeri ini sebagai peringatan disebabkan pelanggaran mereka pada hari Sabtu. Yaitu kami hukum mereka dengan hukuman yang dapat dijadikan pelajaran dan peringatan. Bisa saja orang dikutuk oleh Allah Ta'ala gara-gara durhaka padanya. Lima baina yadayha wa ma khalfaha, pelajaran bagi orang-orang yang ada pada saat itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Dari segala negeri, dari semua masa, untuk semua masa, kami jadikan hukuman yang kami berikan kepada mereka ini sebagai pelajaran bagi penduduk lain di negeri lain. Taib, peringatan ini peringatan apa? Peringatan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan pada saat itu, dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang sesudah mereka pada masa yang akan datang. Karena orang-orang berbuat dosa tetap terancam hukuman yang serupa. Ar-Razi menyebutkan 3 pendapat mengenai pengertian ayat berikut. Ada kalimat baina yadayha wa ma khalfaha. Dan penulis yaitu Ibnu Katsir katakan bahwa di antara ketiga pendapat tersebut yang paling rajih dan paling kuat menurut beliau adalah maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di negeri sekitarnya yang dapat mendengar berita tentang nasib dan hukuman yang menimpa mereka. Semua azab itu nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha. Seperti dusun Lagetan apa-apa itu kemarin? Lagetan. Itu juga faja'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha. Baina yadayha, orang ketika itu tahun berapa, Pak? 20 1920-an kalau salah ya, sebelum kemerdekaan kalau salah. 20-an. 90-an. Dan ada beberapa YouTuber yang juga mengeksplor itu dan bicara pada sepuh-sepuh itu ya. Ya, cerita-ceritanya beragam. Tapi yang pasti situ minuman keras, perzinahan, kesyirikan itu terjadi. Adapun homoseks itu belum tentu. Maka kemudian Allah timpakan itu kan tidak masuk akal. Dan memang dari semua cerita dari warga itu emang benar di situ banyak terjadi kemaksiatan dan pelanggaran. Faja'alnaha nakal lima baina yadayha. Orang-orang ketika itu tahun 50-an mereka tahu ceritanya dan mereka menyaksikan efeknya. Wa ma khalfaha, dan orang-orang setelahnya di negeri-negeri lain atau di zaman setelahnya. Jadi dapat mendengar berita tentang nasib dan hukuman yang menimpa mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahqaf 27,
Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kamu, wahai orang-orang musyrikin, orang-orang penduduk Mekah. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang masih hidup pada zaman mereka, sekaligus sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya dengan berita yang meyakinkan mutawatir tentang mereka. Seperti tadi, dusun Lagitan. Ya, sampai tidak ada terpanjang apa tugunya. Beberapa ikhwan di sana nanyain Pak Samiran, mau lagi sana Pak? Insyaallah Pak. Pak Niman. Insyaallah. Pak Ade mau ikut kan Pak? Mau. Ya Kak, mau sih mau aja Pak Ade. Diajak belum tentu, tapi mau. Insyaallah Pak Ade ya. Soalnya kan urusan kapan, duitnya doang, itu urusannya duitnya doang Pak. Kalau kapan itu bisa diatur insyaallah. Tergantung usia, kalau Pak Ade 1 juta lah kalau. Mobil. Daurah Pak di sana, daurah. Kita ngadain daurah. Insyaallah mudah-mudahan Pak Ade ya. Enggak, jangan lah, nah. Enggak tahan nah. Anak masih muda, kalau dingin. Masya Allah dingin Pak. Wah, saya nggak. Pernah saya di Alam Endah di Bandung, saya kedinginan menggigil. Pakai jaket Pak nanti Pak. Jaket yang tebal. Ya. Tapi itu nanti kita omongin nanti Pak ya. Ya. Nanti mau lama, tenang aja Pak, masih lama. Ini juga masih halusinasi doang Pak. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran bagi orang yang bertakwa. Yakni orang yang hidup setelah mereka, sehingga mereka menghindari dan menjauhkan diri dari murka Allah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mau'izah yaitu peringatan keras di sini. Jadi makna ayat ini adalah kami jadikan siksaan dan hukuman sebagai balasan atas pelanggaran mereka terhadap larangan Allah, dan perbuatan mereka membuat berbagai tipu muslihat. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang bertakwa menjauhi tindakan seperti itu agar hal yang sama tidak menimpa mereka. Yaitu jangan sampai udah Allah Ta'ala berikan hukum seperti ini haram, kita poles-poles supaya ya diakalin lah ya. Rasulullah SAW bersabda, la tartakibu martakabatil yahud fatastahillu maharimallahi bi'adnal hiyal. Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dengan cara menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah melalui tipu muslihat yang amat rendah. Jangan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan tipu muslihat yang amat rendah. Apa contohnya selain ini? Yaitu yang Allah haramkan tapi kemudian di zaman ini dipakai tipu muslihat. Sebenarnya banyak yang sejenis atau mirip dengannya. Gratifikasi, atau kalau dulu ya di kantor kelurahan, kecamatan atau misalnya ada biaya apa? Kalau kita ngurus-ngurus KTP apa dulu, sekarang enggak insyaallah ya. Sekarang masih? Enggak Pak? Masih? Apa istilahnya apa bagi mereka? Uang apa? Ya, kayak gitulah. Ini nih hilah sebenarnya. Enggak, uang apa ya? Ya uang gitulah, uang. Ya hilah. Ingat Nabi SAW juga pernah mengatakan yang maknanya barang siapa yang menolong seseorang kemudian dia menerima hadiah darinya, maka itu siap-siap itu hadiah, siap-siap masuk neraka gitu loh. Apa lafal redaksi hadisnya tidak menghafalnya. Tetapi itu maksudnya di sini, barang siapa yang menerima hadiah dari pihak yang dia tolong, maka dia masuk neraka nih, yang menerima hadiahnya.
Apa maksud tolong di sini, ikhwan? Ihtimalnya, jasa. Tapi perlu dipahami hadis ini jemaah. Ya, ikhwan. Ya. Yaitu maksudnya adalah ya, ini bukan ini kadang ada di antara ustadz kita pakai hadis ini untuk amplop kajian. Ustadz haram menerima amplop kajian dengan dalil ini. Enggak, ini khata. Karena pemahaman ulama terhadap hadis ini adalah yaitu ketika hal tersebut atau pertolongan tersebut adalah sesuatu yang memang wajib dia lakukan. Paham gak di sini? Kayak misalnya orang kelurahan, pengurus kelurahan ngurusin KTP, ini kewajiban dia memang. Pelayanan pada masyarakat. Pelayanan artinya dia sudah digaji dan memang itu amanat dia. Paham ya? Uang tip ya. Iya. Yang nggak dikasih mungkin berabasa wa tawalla ya, tapi iya. Ini kayak gini bakal meledak kan kira-kira. Biasanya, jangan gitulah Pak. Tahu dari mana bukan mirip. Ada mereknya. Ya, pokoknya begitulah. Itu bukan kebijakan kelurahan atau kecamatan, Ustaz? Yang apa, Pak? Tadi kalau kita urus surat di kelurahan terus katanya bayar gitu kan. Hatta kebijakan Pak Lurahnya itu nggak boleh tetap Pak, nggak bisa Pak, karena bukan Pak Lurah yang ngurus gituan gitu. Itu tuh kewajiban petugas itu, maka mengadakan sunduk box, entah kupon, entah untuk dimasukin duit, gitu kan? Itu masuk ke dalamnya. Karena sudah digaji itu saja. Udah digaji pertama. Itu masuk ke dalam hadiatul umal namanya. Hadiah terhadap pekerja yang sudah dikontrak. Haram. Ini masuk satu sisi ya. Atau versi kedua. Sesuatu yang dia menawarkan diri untuk menolong sukarela dan dia mengambil hadiah darinya. Menawarkan diri. Paham? Misalnya apa ya misalnya? Misalnya Pak Zamiran butuh penyewaan mobil misalnya. Tolong Ustaz, Anda mau ke ini misalnya. Tolong cariin ikhwan yang bisa ngedrive buat Anda. Tapi enggak itu terus Anda menawarkan diri. Enggak, afwan. Anda menawarkan diri. Antum mau enggak Anda bantu? Apapun itu. Antum mau enggak Anda bantu? Anda bantu yuk sini. Ya. Dah dibantu. Pas dibantu udah. Terus Anda ngasih anak hadiah. Anda nggak boleh ngambil. Itu pemahaman kedua dari hadis itu yang benar. Anda menawarkan diri nih. Anda menawarkan diri Pak ya. Dan tidak ada deal ijarah atau jualah atau apa, nggak ada deal. Cuman emang Anda pengen bantu aja. Nah kan sebagai terima kasih dia ngasih Anda sesuatu hadiah karena telah bantu. Anda telah bantu. Nggak boleh dia, nggak boleh. Kecuali misalnya kalau misalnya antum minta bantuan Ana, Asamiran, Ustaz tolong bantuin Ana gini-gini nih. Ya, atau misalnya Ana nih rumput nih hilang, misalnya, Putra, tolong dong iniin ilalang di lalap satu persatu gitu. Akhirnya dibantu kan? Yang minta kan Ana, bukan dia yang menawarkan sendiri gitu loh. Nah kalau yang minta Ana, maka nggak apa-apa Ana kasih hadiah, nggak haram. Tapi kalau yang nawarin Putra, Ustaz boleh nggak Ustaz Ana habisin ini ilalangnya Ustaz? Fadol. Dihabisin sama Putra, dilalap satu-satu sama sambal. Terus habis itu Ana kasih hadiah, Putra nggak boleh ngambil hadiah itu. Itu makna kedua ya. Makna pertama hadiatul ummal, hadiah untuk pekerja yang kewajiban dia melakukan itu,
Yang kedua ini, yang tadi ya, hadiah terhadap orang yang menawarkan jasa tanpa ada akad. Gimana? Bisa dipahami nggak, Pak? Nah, di kajian-kajian biasanya yang ngundang siapa? Panitia. Ya Pak Ade ya? Panitia. Ustadznya datang ngajar. Maka panitia ngasih amplop, boleh nggak? Boleh, tidak masuk ke dalam hadis ini, bukan. Ini salah kalau masukin ke hadis ini, berarti nggak Ade boleh hadiah sama sekali dimanapun. Jangan cuma direfleksikan di masalah taklim saja dong, di semua masalah nggak boleh ada hadiah. Nah. Pokoknya semua jasa nggak boleh ada hadiahnya. Kalau gitu, salah pemahamannya. Ya gitu ya. Kecuali, misal, Ana bilang ke DKM Imam Muslim, bukan yang satunya, bukan, kayaknya nggak bakal bisa. Misal, Pak siapa? Ya, Pak Fulan. Pak, Ana mau nih Pak, Ana nawarin diri ngajar di situ, ngajar misalnya Aqidah Tahawiyah Pak. Tiap hari ini subuh misalnya. Oh, fadhol Sat, fadhol Sat. Oke. Ana ngajar. Taib. Gak enak nih di DKM kemudian kan, Ana ngajar situ sejam, nggak dikasih apa-apa. Dikasihlah kemudian amplop, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh di mana? Karena Ana menawarkan diri untuk menolong mereka, untuk berilmu gitu loh. Jadi orang yang nawarin diri itu nggak boleh ngambil apa-apa dari apa yang dihadiahkan kepadanya berkat dari jasa dia, nggak boleh, karena dialah yang menawarkan diri gitu loh. Paham? Makanya penghasilan politikus itu gak ada yang halal. Mereka menawarkan diri untuk mengurus rakyat dan mereka mendapatkan hadiah dari itu. Jangan digaji gitu saja. Kalaupun digaji negara, Pak. Dan itu mereka nggak boleh nawarin diri. Nggak ada dalam syariat Islam itu dilarang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Nggak ada. Itu di syariat agama selain agama Allah. Gitu. Yang menawarkan diri jadi anggota dewan harusnya bukan menawarkan diri tapi dipilih kali saja. Ya, itu pun yang milih siapa? Nah kan gitu. Nggak ada Pak di Indonesia, di demokrasi itu nggak ada yang nggak nawarin diri, pasti harus nawarin diri. Makanya muskilah kan, nawarin diri, tapi pengen digaji dan besar gajinya, belum gratifikasinya, belum korupsinya, belum nilapnya, belum bisnisnya di dalam itu. Masya Allah. Mungkin kalau kita tahu di dalam itu keluar kita kayak naudzubillah min dzalik, kotor sekali. Itu ya pemahamannya terhadap di situ. Pertama, hadiyatul ummal, orang yang memang sudah punya kewajiban, maka nggak boleh kita kasih hadiah. Itu bisa neraka buat dia hadiah tersebut. Ya kata Nabi SAW, kalau kamu terima hadiah tersebut, neraka buat kamu. Kenapa? Dibawa oleh ulama pemahamannya ini, imma dia adalah amil yang resmi, yang nggak boleh dapat fee atau tip ya, atau dia yang memang menawarkan bantuan. Kita misalnya ada ibu-ibu bawa ini gede ya, bawa belanjaan. Nah, belanjaan. Bu, saya bawain ya Bu ya. Oh makasih ya Dek ya, kita bawain sampai rumahnya. Terus dia ngasih apa biasanya? Ngasih duit gitu. Nggak boleh. Oh berarti kalau di mal-mal tuh jasa anak-anak muda itu minta bawain barang nggak boleh, nggak boleh kecuali kalau abis itu akad. Bu, saya iniin barangnya Bu ya, tapi nanti apa? Atau secara uruf dikenal bahwa dia joki, apa namanya? Bukan joki, apa? Yang suka ngangkut barang tuh apa namanya? Porter. Kalau porter, secara uruf kita tahu dia dibayar, maka boleh. Tapi seharusnya karena itu akad ijarah dari awal ditentuin berapa. Tapi banyak orang nggak nentuin. Udah gitu aja, ntar pas sudah selesai dikasih duit nggak ridho itu ini porternya. Waduh kurang Pak. Makanya dari awal dong ngomong gitu. Oh ingat ojek payung Ustaz, aja di Jakarta. Ojek payung ini secara uruf masuk ke ijarah. Jadi dikenal, orang tuh tahu kalau dia itu nawarin untuk ijarah, sewa jasa. Beda dengan yang tadi, ujuk-ujuk tiba-tiba kita, Bu, ini saya berangkat ya Bu ya, nih. Kita porter bukan. Ya, ibu itu kan tadi orang muhsinin, orang baik gitu.
Sampai rumah dia wah ibu ini, wah anak muda bagus nih, buat kamu deh 10.000 misalnya. Enggak boleh dia mau diambil. Begitu. Kecuali yang secara urf memang dikenal sebagai porter atau misalnya ya bukan porter ya, sewa jasa lah pokoknya. Boleh. Begitu ya. Bagaimana dengan Mr. Ogah, Pak Ogah? Di jalanan, di pertigaan Jatimurni, Gang Jengkol. Itu kalau motor tuh dicuekin sama dia. Mobil baru dia tuh. Prit gitu. Nah, dia niat bantu orang nggak dia tuh? Hah? Enggak, cari duit. Ya kan? Buktinya kalau motor Anda selalu dicuekin. Tapi kalau Anda pakai driver, prat-prit ya. Ya, gitu kan? Apa hukum memberi hadiah buat dia? Inilah dilematis. Kita nggak ngasih, dia berjasa. Nggak ada dia juga bakal runyam urusan. Tapi dia juga nyomot lahan yang tidak untuk dibisniskan di atasnya gitu loh. Ini dilematis. Perlu peraturan pemerintah yang tegas untuk ini. Ada lagi Ustaz. Ngapa? Polisi juga di situ. Polisi? Di polisi ada Ustaz, di contohnya di Jatiwaringin. Polisi ada di situ, tapi tetap nggak ada. Ya itu namanya syarikah kerjasama. Kan harusnya udah ada petugas yang resmi kan polisi ya. Iya. Itu. Kita kan di Wakanda Pak, jadi emang susah Wakanda. Nah, ya gitulah. Ini kan pas polisi itu di Jatiwaringin itu tol. Ya khair. Takutnya polisi ada yang dengar nih. Ya, cukup sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.